Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan gue selalu membahas dunia lelang, dunia otomotif, dunia properti, dan dunia hobi. Di mana? Dilelangin aja. Wih! Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini gue tidak sedang di balai lelang dan gue tidak sedang bicara mengenai lelang, tapi gue lagi bicara mengenai bagaimana cara merawat kendaraan Anda. Tentunya dalam kesempatan kali ini gue udah panggil orang yang sangat expert ya, orang yang sangat pengalaman, bahkan pengalamannya itu bisa dipertanggungjawabkan karena memang sudah ada sertifikasinya. So, tanpa berpanjang lagi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan Bro Vicky. Siap. Apa kabar bro? Baik dong. Nah, ketemu lagi lama nggak ketemu ya? Ya, Bro Adi, Vicky satu lagi. Bro Adi bener. Yes. Hampir mirip soalnya kakak adik. Yoi, bener. Bro Adi bener Ya, juga. siap. Oke, sebentar. Ini ada mobil. Ya, siap. Unitnya adalah HRV ya. HRV. Yes. Nah, kali ini dalam bahasan kali ini kita mau bahas mengenai bagaimana cara menanggulangi. Ya. Pertama menanggulangi dulu. Ya. Jadi menanggulangi berarti sebelum kejadian. Yes. Misalkan Ah. tinggal di daerah yang rob, kan sekarang lagi banyak tuh, yoi. kan? Di daerah sana Jakarta Utara lah ya, ada air laut naik, jadi banjir. Ya. Nah kalau banjirnya sebetis manusia kan, ini pasti kelelep nih segini. Ya kan? minimal ya sebatas roda lah ya. Ya, tapi kalau Betul. sebetis monyet kan cuma segini doang. Ya, nih. benar, setuju. Benar, kecil tuh. Gitu. Jadi bagaimana caranya mengantisipasi kalau normatifnya udah ditunggu aja banjirnya reda, Ya, kan? ya, Tapi kalau 4 benar. hari kan nggak mungkin Ya, dong. benar. Kan mesti harus terabas. Nah, Ya. di saat kita nerabas banjir, hal-hal apa sajakah yang harus kita perhatikan nih? Sebenarnya gini, kalau bisa dihindari, Ya, gitu kan? betul. Kalau bisa, jadi kalau masih ada perjalanan yang memang aksesnya nggak banjir, lewat itu aja sih. Iya, Itu genangannya paling aman lah. paling aman ya. Atau cari genangannya agak lebih rendah lah, Ya. gitu loh maksudnya itu. Tapi kalaupun terpaksa, sebenarnya paling umum adalah pengecekan itu berarti kalau nggak sampai masuk interior, cek kolong-kolongnya dulu. Kolong-kolong ya? Iya. Harus diinget-inget kerendamnya seberapa kira-kira ya? Ya minimal. Biasa kalau kita lewat kan udah ada acuan, ini kayaknya segini nih ya kan, maksudnya. Karena kan kalau misalkan jalan nih ya, ini kita bicara debit air. Dalamnya kayak kolam, ada Ya. genangannya segini. Ya, Begitu sana nginjek sini nginjek kan airnya ke sini ke sini, Pak. Benar. Ya kan bisa naik juga gitu. Betul. Nah, secara umum kalau di kita biasanya antisipasinya adalah begitu melewati genangan, besoknya cari cuci steam yang memang steam. posisinya itu bisa diangkat. Oh, jadi yang Dicuci dengan air bersih dong. Oh, oke. Jangan pakai itu ya. Yang lain-lain cuci air bersih aja dulu. Iya, Bang, jangan cairan lain-lain. Nah, jangan itu, cuci air bersih dulu semuanya. Setelah itu solusinya pakai anti karat bagi yang mobilnya belum pakai anti karat. Oh, jadi dikasih apa Flynn coat ya? Iya, itu anti udah karat pasti ya. lebih aman. Iya, Karena timbulnya nggak langsung kan. Timbulnya korosinya ntar. Iya, nanti. Udah panas efeknya. hujan. Betul, nah, gitu. itu. Jadi antisipasi pertama pasti itu dulu deh. Iya. Jadi Nah, cuci gitu. kolong ya. Cuci kolong sih udah pasti. Nah, di bagian kolong Ya, kan kalau kita boleh jongkok, ya, kita bicara mobil ini deh. ya. Bicara mobil ini. Ini kan pertama kali pasti kisi kalau nggak radiator, kalau nggak evaporator. Ya. Kan? Nah, kalau kerendam gini, AC pasti bau. Ya, berarti cuci evaporator. Iya kan? Iya dong. Biasanya kan AC-nya kerendam air air selokan atau air comberan ya. AC-nya di dalam bau. Yes, biasanya itu bisa jadi salah satunya berarti dia ngelewatin genangannya agak jauh tuh. Iya. Atau memang setelah ngelewatin genangan makanya harus segera kan. Iya. Kenapa bisa masuk ke ini ya, ke bau ke ini ya? ke AC? Ya karena memang evaporator kan posisinya di depan tuh. Dia kan nyerap bau. Kan apa penanggulan AC ada yang dari luar, ada yang dari dalam, bener gak? Oh, betul, Pengaturan AC, bener gak? betul. Apesnya kita kalau yang pakai sirkulasi dari luar tuh. Oh, pasti ya. Pasti dong. bau. Bener. Jadi teman-teman harus memperhatikan ya. Jadi yang dicuci sini juga. Iya dong. Jadi selain bodinya udah bersih, Ya, kolong-kolongnya bersih, ya. evaporator harus diperhatikan. Iya dong. Supaya disemprot. Karena nih layer-layernya itu kayak sisir kan? Ya, betul. Ya, ini harus disemprot gitu ya. Karena pembersihan evaporator juga disemprot juga kan sebenarnya. Betul. Nah, Gitu loh. itu nanti pasti akan jauh lebih bersih. Ya, salah satunya sih. Kasnya jadi lebih adem ya. Ya, Karena debu-debu efeknya kisi-kisi. begitu. Ya. Efeknya ke situ sih. Nah, kalau bicara kolong atau kaki-kaki apa yang mesti harus dijaga nih? Secara umum sih kalau untuk hanya kena air sih sebenarnya nggak terlalu jadi masalah.
debit air itu kan pengaruh hanya pada sasis kan sebenarnya. Sasis ya? Iya dong. Oke. Efek terberatnya kan ke sana. Sehingga kalau mungkin Bapak Cahyo pernah lihat itu kayak ada titik-titik kalau nggak pernah pakai anti kart mobilnya. Itu kalau daerah-daerah rock kayak gitu biasanya tuh airnya malah Air garam ya? Nah, itu biasanya banyak titik-titik tuh di area sasisnya begitu diangkat. Nah, Di mana? Di mananya titik-titiknya tuh? Nah, itu biasanya sih kalau untuk posisi sasis itu di bawah, Pak Cahyo. Di bawah situ ya? Iya, di daerah kolong sini nih kalau diangkat kelihatan banget Kalau biasanya. kan biasanya satu ban penuh nih segini. Nah, masuk nggak kira-kira? Kemana? Mau Ke interior kabin, maksudnya? Ke kabin dalam. Sebenarnya mobil udah disetting Pak Cahyo. Kalau Udah untuk ya? masih segini tuh nggak bakal masuk. Kalau karetnya rapat, Ya secara umum iya, tapi walaupun tahun ya balik lagi kalau secara mobilnya carry ya pasti masuk. Cuman kalau kita bicaranya sekelas Avanza 2007, 2008 Ya, gitu ya. yang umum dipakai lah ya, pasti masih belum masuk. iya karena ini kan masih rapat semuanya. ya. Iya Oke. betul. Kalau mobil tua, yo wis lah ya, mau Iya. diapain lagi? Mau masuk ya udahlah silakan Ya udah, gitu ya. Ntar tinggal kuras semprot ya kan. Betul lah, gitu loh maksudnya. Iya. Cuci kalau- dicari sungai rendam lagi. Ya, kadang-kadang malah disuruh pakai off-road sengaja malah dimasukin. Bener nggak? Bener. Lah, maksudnya. Nah, untuk di eksterior apa yang mesti dijaga kan? Nah. Misalkan kampas rem nih. Kampas rem kalau kerendam tuh biasanya suka bunyi kik gitu. Itu apabila memang kampas remnya udah mulai tipis. Oh, Gitu. tapi kalau kena air kotor Nah, secara umum makanya gitu. Kalau habis kena air hujan atau biasanya jangan tarik handbrake dulu kan. takutnya ngancing ya. Pernah nggak Pak Cahyo pakai mobil pagi-pagi begitu ngancing kadang-kadang bannya itu malah Bannya- nggak muter. bannya nggak Gitu muter, kan. iya, Biar iya, ada iya. macet terus butuh Iya, betul, tenaga betul. gas, masuk persetelan dikit. Ngeng gitu ya, benar-benar Nah, biar itu. cetek gitu ya. Makanya cukup di kalau untuk Matic ya cukup di P aja sih, nggak usah ditagih pakai handbrake. Sebenarnya Oh, gitu. karena lengket pasti Ya, ya. tapi kalau manual ya kalau ada ganjilan sedikit cukup itu aja sih sebenarnya. Karena kan lengket tadi kan, ya Iya, pasti lah. Pasti lengket. Itu Pasti. habis dicuci ya? Iya, pasti. Atau habis Ya, nggak, tergenang air? tergenang air dicuci ya karena kan masuk semua tuh. Tapi Oh. balik lagi tergenang air kan berarti kan debitnya kita lewatnya seberapa jauh dulu nih. Iya. Tapi kalau dicuci steam ya jarang karena kan cuma semprot sekedar set gitu toh. bedanya. Iya. Benar. Kalau kenapa kalau hujan bisa? Karena kan kita ngelewatin hujan, misalkan dari daerah sini ke yang lebih jauh berapa kilo tuh kita kena hujan. Itulah yang menyebabkan yang tadi disebut Nah, Cahyo. kan apa namanya tempat cuci steam itu beda-beda ya Ya. servisnya. Ada yang diangkat. Nah, kalian mesti harus memperhatikan proses pengeringannya. Karena air sabun itu juga bisa meninggalkan Iya, bercak di makanya. sini nih, ini nih. Iya. Ya kan? Di velg-velg Makanya jadi kalau bisa yang jamur paling gitu ya. bagus sebenarnya cuman Air bersih. aja sih udah cukup ya kalau buat ngebersihin itu sih. Jangan sabun ya. Ya kalau bisa ya gitu sebenarnya. Tapi ya di sabun mungkin nggak semuanya balik lagi Pak Coy. Ada yang bagus, kita nggak bisa bilang nggak bagus semua kan. Ada Iya, yang bagus betul. kalau pakai mereknya yang tit, Yang tit. harganya mahal ya oke banget. Cuman kan pakai yang biasa ya itu resikonya. Iya. Atau sabun colek ya. Sabun colek Iya, pun iya nggak? either pakai sabun colek ya emang harus bersih banget Iya, gitu. Betul. Takutnya kalau ada apa lumpur Karena bekas kan tanah even sabunnya merah. bagus kalau si petugasnya nggak teliti, juga ya itu dia masalahnya. Betul. Tapi ke sana sih. Itu. Oke, kita boleh nggak buka ini mesinnya? Boleh dong. Kita pengen tahu nih apa saja sih yang mesti harus diperhatikan ketika apa namanya? Ketika lewat air hujan. Ya. Oke. Kalau Nah, banjir sebenarnya disarankan ketika kena pertama kali jangan pernah nyalakan mesin apapun. oke, kalau banjir ya. Ya, Asumsi banjir itu kerendam. ya betul. Segini lah ya. Ya, yang pasti sudah melewati Kaca ini lah ya. Betul, Ini kerendam. betul. Oke, Ini udah apa yang harus dilakukan? Ini poin penting. Jangan pernah nyalakan mesin. Pertama, jangan pernah nyalakan mesin. Nah, yang kedua otomatis panggil bengkel yang memang dimau, rekanan lah. Rekanan bengkel ya. Iya, yang Oke. memang dipercaya. Balik lagi. Berarti- Sesuai brand. Ya, nggak mesti yang resmi ataupun nggak yang dipercaya. Ya, all brand juga nggak apa-apa ya. Iya, karena Oke. ketika pembersihan mesin itu kan semua dibongkar Pak Cahyo. Betul. Mulai klep-klep, ini busi soket semua akan dibongkar semua. Dibongkar semua, dibersihkan semua Dalam dari tanda air. kutip tidak mesti semua partnya rusak. Nah kan di situ yang jadi masalah. Betul. Kalau bengkel kita hubungannya kurang baik dengan kita biasanya kan dalam tanda kutip ya main ganti-ganti Udah ganti aja padahal belum Nah, tentu rusak. belum tentu rusak. Itu yang kedua, bengkel. Itu yang ketiga, Ya, yang ketiga setelah itu lakukan servis berkala yang jauh lebih rutin daripada sebelum terkena banjir. karena memang sudah ada luka ya, udah cacat ya. Ya, jadi udah kalau cacat biasa ya. ganti 10.000, olinya ya gantilah 7.000 Oke. atau 5.000 gitu. Oke. Perawatannya harus lebih ekstra daripada sebelum kena banjir. Itu Oke, terus ada lagi sebenarnya 3 itu sudah. interior. Nah, kalau Kalau itu bicara masuk? mesin. Kalau masuk sebenarnya
Udah mulai gampang, banyak banget orang udah mulai tahu ciri-ciri banjir itu. Pertama dari wanginya sendiri kan. Baunya ya. Baunya. Sebenarnya balik lagi, kena banjir kalau langsung dipindahin itu bau pasti akan hilang. Ya kan? Tapi kok didiemin dulu? Nah, kalau udah contohnya banjir agak mager orangnya, sekarang udah tahu kerendam tapi nggak langsung panggil derek gitu kan, Iya. tunggu besok ya itu udah pasti akan ninggalin jejak dong. Ini kayak jejak ya. Nah, itu udah pasti dan itu baunya nggak bakal hilang. Membangkitkan anak kecoa juga ya. Walaupun kita ya sekarang udah canggih ya, maksudnya udah ada metode yang kayak fogging, tahu kan? Iya, iya, yang diasepin itu ya, diasepin ya, itu. ya. Sebenarnya itu berpengaruh, cuman tetap dari karatnya itu yang nggak bisa hilang. Betul. Korosinya ya. Ya, itu karena kan dalam nggak bisa dianti karat. Kalau kolong bisa dianti karat. Iya, betul. Itu dong. Kalau dalam kan kelihatan ya, di kan nggak boleh. Makanya emang. pakai Astracar Valuation biar tahu. Ini, Iya ya dong. benar juga. Bener dong. Oh, disclaimer ya, Gitu. di Bro Adi ini dari Astracar Valuation. Nah ini teman-teman bisa dari obrolan kita tadi, Ya. teman-teman bisa order untuk mengecek kondisi kendaraan teman-teman. Ya. Either- www.acv.astra.co.id. .acv.astra.co.id. Nah, itu. kalian tinggal ketik, kalian tinggal order ke sana, kalian langsung bisa pakai jasanya ACV untuk Ya. mobil kalian. Untuk usah mengetahui mobil kalian juga nggak apa-apa. Atau kalian mau beli mobil Ya. juga nggak apa-apa. Jadi nggak usah pusing lah sebenarnya. Betul. Atau kalian mau jual mobil supaya harganya bagus. Ya. Nah, sediakan itu juga sekalian. Ya, gitu. betul. Jadi bisa Gitu. dipakai di mana aja ya, Bro? Di mana aja juga bisa kepakai. Nah, ini bicara tadi mobil kerendam. Nah, Ya. kalau bicara interiornya, Bro, Interior, nah ayo. Interior itu paling mudah satu memang baunya, Pak Jaya. bau ya. Bau itu memang udah pasti langsung bisa tercium lah biasanya. Nah, yang kedua adalah di pedal-pedal gas itu biasanya udah timbul korosi. Oh, oke. Nah, baik di sisi kanan maupun sisi kiri. Nah, normalnya memang semua mobil akan pasti timbul korosi, cuman bentuknya saja yang berbeda. Beda-beda ya. Bentuk karat karena air, karena atau faktor yang tidak kena air itu pasti akan berbeda bentuknya. Ya. Gitu loh. Jadi kalau yang udah pasti kena banjir, pasti karatnya itu luar biasa seperti besi yang udah lama kena karat. Ini kita bicaranya hanya banjir ya, belum Ya. karena keras, karena Betul. kecelakaan, Lalu kenapa ya? Kolong-kolong tiang Ngomong banjir jok aja. ini, itu pasti akan karat. Oh, ini kan biasanya kalau mobil-mobil sekarang dikasih karpet dasar tambahan Ya, ya. kalau Itu mesti bongkar lagi ya. Bisa jadi. Air pasti masuk ya. Ya, pasti masuk dong. Ya, Gitu. karena kan dia Nah, jadi secara umum kan orang mungkin akan dibersihkan interior tapi nggak mungkin ganti joknya. nggak mungkin. Iya dong. Nah, kalau ke bagasi kita, Oke, biasanya kalau siap. bagasi suka kelihatan nih. Ya, Bicara kolong nih. ya, Kolong aja kolong. betul. Nah, apa namanya? Bagian yang mesti harus dibersihkan semua ya, disemprot ya. Nah, disemprot nih Pak Cahyo. Jadi kalau yang ada tutupan serep ini biasanya di sela-sela sini yang paling penting nih. Oh, oke. Sela pojok dekat knalpot, dalam atau Nah, atas kalau gitu. kalau airnya masuk, Bro. Ya, Nah, misalkan airnya masuk ke sini nih. Airnya mungkin nggak airnya masuk ke sini? bisa jadi. Ini kenapa nih? Enggak, ini hanya lumpur biasa, nggak apa-apa. Oh, Gitu. habis bekas ini ya. Iya, ban ban ya. serep, Ban serep paman. nggak dicuci, masukin Betul, aja tuh. Ya, gitu. Kotor pemakaian lah kita sebut. Baunya? Nah, kalau yang model kayak begini, apes nih Pak Cahyo. Kenapa emang? Dia beli lebih ketahuan dong. Ini masuk ke sini ya, soalnya. Kalau sampai air gegenang ke belakang. Ah. Karena kan tergenang itu konsepnya banyak. Ada yang memang satu mobil. Iya, ada yang setengah, Tergantung cuman mobilnya kalau parkirnya modelnya begini cuman depannya aja. ada yang begitu juga ya. Ada yang malah di Ada yang gini. belakangnya kan banyak. mobil banyak. Oh, ya nggak, ada yang begini juga kebalik. Bisa jadi tergenang kali ya. Makanya pakai ACV. ACV, iya, iya. Jadi udah bisa tahu. Jadi kadang Gitu. kita beli mobil ya, depannya utuh, ya belakangnya masalah. bisa ya jadi kan? depan utuh, atasnya masalah. Atasnya masalah, ketiban pohon Iya. apa ya kan? Bisa jadi depan utuh, atas utuh sampai kanan Sampai bawahnya. bawahnya yang masalah, ya kan? Separator. Betul, parator apa busway lah, Ya, lompat lah apa segala banyak macam, begitu. kaki-kakinya bengkong apa. Ya. Nah, makanya pakai. Astracar Valuation. Itu dia. Jadi teman-teman semuanya bisa paham banget bahwa kegunaan Astracar Valuation itu untuk apa aja. Jadi sampaikan sama Bro Adi bahwa Astracar Valuation juga bisa digunakan untuk mobil kalian, atau kalian mau beli mobil, atau kalian mau jual mobil. Biasanya laporan ada 12 lembar ya. Kurang Dari- lebih lah. Dari A sampai Z lah. Ya, semakin banyak notnya semakin banyak tuh lembaran. Menerangkan mengenai kondisi fisiknya mobil ini. Ya. Dari mesin, interior, eksterior, apapun ya. Rangka Dan lain sebagainya, kecuali pajak nggak ya? pajak enggak lah. Enggak lah, pajak. Pajak kelihatan kok. Ya, pajaknya mati berapa ya, kalian Iya, bisa cek ke kelihatan. samsat terkait kan. Banyak. Gitu. Jadi tips-tipsnya itu teman-teman lelangin aja dimanapun kalian berada. Godain Yang pasti satu, hindari banjir lah. Oke, Jangan sekarang ada yang tips. diterjang. Kasih tahu tipsnya dari ACV apa? Kalau untuk
Untuk banjir. Untuk banjir yang satu balik lagi. Jangan lupa perawatan berkala setelah mobil kalian semua dilakukan servis besarnya. Ya. Itu yang pasti. Yang kedua, percayalah dengan kondisi bengkel rekanan kalian. Paling Ya. itu. Saran saya sih cuma 2 itu aja lah Ya. sebenarnya. Karena kan kalau udah ada luka, nggak berkala, nggak bisa disentuh seperti dahulu dong. Betul. Harus lebih. Tapi ACV nggak ada rekanan bengkel ya? Nggak ada. Ya, ACV cuman sebagai Jasa inspeksi. inspeksi yang netral, jadi dia Ya. tidak ada kepentingan untuk jualan spare part. Nggak ada. Sorry ya, Nggak ada. nggak ada kepentingan untuk merekomendasikan ke bengkel gitu, nggak ada ya. nggak ada, Jadi nggak ada. khusus untuk mengetahui kondisi fisiknya. Siap, betul. Thank you, Bro Adi. Sama-sama, Pak Dayo. Oke, teman-teman, Lelangin Aja, sampai di sini perjumpaan kita dengan Lelangin Aja dan dengan Astra Car Valuation. So, ikutin terus video-video kita selanjutnya supaya menjadi video yang bermanfaat untuk kalian semua. Thank you, see you, dadah, bye.